Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi segenap warga Gereja Toraja Jemaat Depok. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Pagi ini kita akan mendengarkan bersama-sama renungan edisi Rehat Rabu 10 Januari 2024. Sebelum kita membaca dan renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami patut bersyukur atas perlindungan penyertaan-Mu Tuhan dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Khususnya pada hari ini di mana kami masih dapat bangun untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah Engkau membantu kami untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu yang akan menerangi hati dan pikiran kami serta menjadi penuntun dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Pembacaan firman pagi ini diambil dari Mazmur 69 ayat 30 sampai 36. Dan saya akan membacakan pada ayat 30, 33 dan 34. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengar orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Tema sapaan pagi hari ini yaitu hatimu hidup kembali atau napotuo penami sule. Berapa pengalaman hidup bisa membunuh hati kita, seperti kehilangan seseorang kerabat, pekerjaan, atau kecewa terhadap seseorang yang sangat kita percayai. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat saja membuat kita merasa kebal hingga tidak dapat merasakan apapun atau enggan hingga ingin lari dari realitas-realitas tersebut. Kondisi itu digambarkan Daud dalam Mazmur 69 sebagai kondisi dalam kesesakan. Daud meyakini bahwa Allah akan menyelamatkan dan melindunginya dalam kesesakan. Itu kita sudah baca di ayat 30. Sehingga hati juga turut terlindungi. Bagaimana membuat agar hati hidup kembali? Kabar baik bagi kita adalah bahwa firman Tuhan dapat menghidupkan kembali hati kita. Ia dapat membuat hati kita kembali berdebar. Caranya, pertama, yang disingkat LRB. L itu adalah lihatlah, R atau rendah hati, dan B bersukacitalah. Lihatlah karya Allah dalam kehidupan kita, nyaman atau sial. Ia selalu mendengarkan dan tidak pernah meninggalkan kita, walau kita kerap tidak melihatnya. Namun percayalah, everything is in God's control. Segala sesuatu berada dalam kendali Allah. Rendah hati dan memanfaatkan semua indera kita untuk semakin mengenal setiap karya dan rencananya bagi kita. Bersukacitalah dalam kemalangan apapun, karena sukacita berasal dari Allah. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus adalah tanda bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Kerajaan surga sangat kuat dan tak tergoyahkan sekalipun dunia terguncang. Itu terdapat dalam Roma 14 ayat 17 dan Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Kedua, carilah Allah, itu terdapat dalam ayat 33. Setiap perkara yang terjadi dalam hidup kita berada dalam kendali Allah. Jangan menyelesaikan masalah dengan mengandalkan pikiran sendiri, tetapi carilah Allah dan hikmat-Nya untuk memahami rancangannya dalam kehidupan kita. Selamat membuat hatimu hidup kembali. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena kasih setiamu yang terus kami alami sampai pada pagi hari ini. Dan biarlah menjalani hari ini yang dimulai pagi ini, kami boleh menjalaninya dengan baik, teristimewa untuk selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah
hati kami terus menjadi milik kami dalam ketaatan kepadamu. Oleh karena sesungguhnya banyak hal yang membuat hati kami mengalami keterpurukan, mengalami kerusakan, bahkan hidup dalam keangkuhan yang sesungguhnya akan membawa kami kepada hidup yang tidak damai. Biarlah hati kami hidup kembali, bahkan hidup terus, oleh karena kasih dan sayang-Mu. Dan biarlah juga hati kami terus hidup dengan memuji dan memuliakan Engkau setiap saat. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang boleh menguatkan kami, boleh terus mengingatkan kami untuk bagaimana kami terus hidup, bagaimana hati kami terus hidup. Tuhan, betapa Engkau penuh kasih dan cinta, dan karena hati-Mu itu jugalah, maka betapa banyak hati yang terus bahagia. Teristimewa untuk kekasih-kekasih kami yang berlimpah sukacita hari ini karena pertambahan usia setahun, yaitu Ibu Rianita Dudung, Bapak Daud Santoso Pairunan, dan Bapak Lambert Timbayo. Betapa hati mereka berlimpah sukacita, bahkan seluruh hidup mereka merasakan kebahagiaan. Kiranya dengan pertambahan usia orang-orang yang kami kasihi ini akan terus menikmati banyak hal baik dari Tuhan, sehingga hari-hari mereka adalah hari-hari yang tetap penuh sukacita serta kuat menghadapi berbagai hal. Kami juga demikian, sidang jemaat-Mu, biarlah Engkau tuntun kami, tua, muda, laki-laki, perempuan. Kiranya Tuhan terus memberi kami semangat. Tuhan campur tangan dalam berbagai pergumulan dan pengharapan, sehingga ketika kami bergumul kami tidak melupakan Tuhan, dan ketika kami bersukacita kami terus dekat dengan Tuhan. Kasihi juga orang-orang kami kasihi yang terus mengharapkan kasih Tuhan karena belum pulih dari sakit penyakit mereka. Mereka rindu kesembuhan, mereka rindu kekuatan dan semangat. Kasihilah mereka ya Tuhan, baik yang bersama kami maupun yang jauh dari kami, yang ada di kampung halaman kami. Ya Bapa di surga, biarlah berkat-berkat-Mu terus mengalir kepada kami dalam berbagai perjuangan hari ini, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan anak cucu kami, bahkan kerinduan untuk hidup bahagia dalam rumah tangga. Terpujilah Engkau Bapa, segala hormat dan puji bagi-Mu, dan biarlah hal itu juga kami nyatakan kepada sesama kami setiap saat. Terpujilah Engkau selalu, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Jemaat yang kekasih, biarlah hatimu hidup kembali dan terus hidup memuliakan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah sidang jemaat sapaan pagi dari Majelis Gereja. Tuhan memberkati kita semua. Selamat.